Ya, jangan lupa untuk subscribe dan klik pada lonceng supaya selalu mendapatkan update informasi dari kelas coding. Ya, halo teman-teman, kembali lagi dengan channel kelas coding di sini, masih bersama Hendro. Pada video tutorial kita kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana mengupload file. Dalam hal ini nanti kita akan mengupload file CSV yang mengandung data gitu ya. Di mana setelah kita upload data tersebut yang berasal dari file CSV tadi, itu bisa otomatis tersimpan ke dalam database. Ya, dalam hal ini nanti saya akan menggunakan database MySQL. Nah, mungkin teman-teman sudah menyaksikan video saya sebelumnya terkait upload file juga ya, tetapi yang masih simpel ya, cuman sekedar upload dan tersimpan ke server dan tidak ada proses selanjutnya. Nah, pada video kali ini kita lebih advance gitu, seperti janji saya di video sebelumnya. Seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi datanya yang ada dalam file CSV itu langsung tersimpan ke dalam database. Nah, prosesnya tentu bagaimana cara kita upload, kemudian bagaimana kita parsing data yang ada dalam file CSV-nya, kemudian bagaimana kita simpan data tadi ke dalam database. Nah, saya akan menggunakan topik-topik terkait Spring Boot seperti topik CPA, kemudian juga ada repository, service, kemudian juga nanti ya ada controller pastinya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin saja belum familiar dengan topik-topik tersebut, saya persilakan untuk menyaksikan playlist tentang Spring Boot sebelumnya. Ya, silakan dilihat di bagian deskripsi. Saya sudah sertakan link untuk mempelajari framework Spring Boot mulai dari sangat-sangat basic. Oke, baru kemudian teman-teman boleh kembali ke sini. Tapi teman-teman yang tentunya sudah cukup familiar dengan Spring Boot, ya semoga video ini akan bermanfaat ya bagi teman-teman, khususnya bagaimana sih memproses file CSV dengan Spring Boot supaya tersimpan ke dalam database. Seperti itu. Baik, kita langsung saja teman-teman. Seperti biasa di sini saya sudah membuka sebuah editor menggunakan VS Code yang sudah terinstall extension untuk Java dan juga untuk Spring Boot. Oke, kurang lebih seperti ini tampilannya. Kita bisa langsung mulai saja dengan membuat sebuah project baru ya. Saya pilih di sini create Java project ya. Kemudian di sini saya pilih Spring Boot. Saya pilih Maven project dan versi dari Spring Boot ini udah ada 245 di sini. Bahasa yang akan saya pakai adalah Java tentunya. Kemudian grup ID-nya misalnya saya pilih kelas coding. Saya enter, kemudian di sini artifact-nya kita beri nama demo upload CSV. Oke. Kemudian packaging-nya saya pilih jar, Java version-nya saya pakai Java 8. Kemudian dependensinya, nah ini yang paling penting saya akan pakai Spring Web, yang ini ya, Spring Web. Kemudian saya butuh JPA. Kemudian saya nanti akan terhubung dengan database MySQL, jadi JDBC driver MySQL. Dan ya mungkin kita pakai DevTools mungkin ya supaya dia bisa auto restart nanti setiap kali kita lakukan perubahan pada kode program kita. Nah, sebenarnya masih ada lagi satu dependensi yaitu library Apache Common ya. Nanti library ini secara spesifik maksud saya adalah Apache Common yang Common CSV ya. Nanti dependensi itu atau library itu kita butuhkan untuk melakukan proses seperti parsing file CSV-nya tadi ya, yang akan kita upload. Oke, tapi itu harus kita tambahkan manual karena kebetulan belum ada di dalam dependensi yang di list di dalam extension ini. Oke. Oke, jadi ini aja dulu dependensi yang perlu kita tambahkan. Langsung aja saya enter. Kemudian kita diminta untuk menyimpan filenya ya, lokasi filenya saya taruh aja di sini, code, kelas coding code, kemudian saya generate into this folder. Oke, kita tunggu beberapa saat dan nanti dia akan download dan saya open. Baik, nah kurang lebih ini adalah demo project-nya ya yang sudah berhasil kita generate. Dan seperti yang saya katakan tadi, saya perlu menambahkan dependensi tambahan di bagian file pom XML, yaitu dependensi untuk Apache Common ya, Apache Common yang spesifik ke Common CSV. Jadi saya bisa tambahkan di sini aja, langsung aja saya tulis dependencies, misalnya di sini adalah org.apache.commons.
Commons, ya, Apache Commons. Oops, sorry. Grup ID-nya ya, jangan sampai salah, org.apache.commons. Kemudian artifact ID-nya Commons CSV. Sorry, CSV, jangan typo ya. Commons CSV, dan versinya kalau nggak salah yang paling baru itu, sorry ini masih loading ya, 1.8 ya, jadi saya pakai di sini 1.8. Oke, ini saya pilih always. Jadi sekali lagi ya, dependensi ini kita tambahkan manual karena tadi tidak bisa kita pilih saat kita create project-nya ya. Jadi org Apache Commons, kemudian secara spesifik itu artifactnya adalah Commons CSV versinya 1.8. Oke, nah kurang lebih ini dependensi yang kita butuhkan ya. Sekali lagi JPA, Starter Web, DevTools untuk auto start, MySQL connector. Oke, ya kurang lebih seperti itu. Next, kita akan langsung buat entity class-nya, nggak usah kompleks-kompleks gitu ya. Misalnya saya mau upload apa ya, data buku lah gitu ya. Data buku gitu. Di sini saya langsung buat aja sebuah folder baru, saya beri nama entity mungkin. Oke. Entity, kemudian di sini kita buat sebuah kelas namanya book.java. Ini entity class-nya. Oke, seperti biasa sebuah entity itu kita anotasi dengan anotasi entity gitu ya, entity. Kemudian jangan lupa diimport. Kemudian kalau misalnya, kenapa nih? Kemudian tabel, misalnya kalau kita mau simpan dalam tabel terpisah, tbl book misalnya ya. Kemudian jangan lupa juga ini diimport. Tabelnya, kemudian ya kita buat field-fieldnya ya, misalnya ada ID-nya di sini, ini kita kasih tag ID. Nah, saya mau buat ID-nya ini nanti manual ya, maksudnya tidak auto increment. Jadi di dalam file CSV-nya itu kita sertakan juga ID-nya. Kalau mau dibuat auto increment juga boleh-boleh saja tentunya, tapi di sini untuk mempermudah aja saya buat dia nggak auto increment. Oke. Kemudian di sini ada private string title mungkin. Oke. Saya kasih kolom misalnya length-nya adalah 255 mungkin, dan nullable-nya false di sini karena default-nya true ya. Kemudian apalagi description mungkin. Nah, description ini juga kolom 255, sorry. Length 255, nullable false, dan mungkin harga, price ya, nggak usah ribet-ribet kolomnya. Jadi kita langsung buat aja di sini misalnya kolom length berapa ya, 12 aja lah, yang nggak usah ribet-ribet. Jadi sekali lagi fields-nya nggak usah banyak-banyak ya, karena fokus kita adalah proses upload-nya. Jadi di sini ada field ID, title, description, price. Oke. Jangan lupa kita buatkan ya constructor-nya, kemudian nanti ada setter dan getter-nya di sini. Saya klik kanan, kemudian source action, generate setter getter, saya centang semua, kemudian saya oke. That's it. Ini contoh entity class kita. Jadi nanti teman-teman pasti udah bisa bayangkan, saya akan punya file CSV. Di dalam file CSV itu saya akan punya field ID nantinya ya, title, description, kemudian price. Kemudian nanti ada datanya yang nanti saya upload akan masuk ke dalam tabel yang namanya tbl book. Oke? Jadi sekali lagi field-nya simple seperti ini aja. Oke, dan bagi teman-teman mungkin yang tidak cukup familiar dengan entity class atau JPA, teman-teman sekali lagi saya sarankan untuk menyaksikan channel playlist saya terkait Spring Boot Framework mulai dari basic sampai udah cukup advance ya. Jadi silakan linknya ada saya sertakan di deskripsi. Oke, supaya teman-teman mendapatkan pemahaman secara menyeluruh terkait kelas-kelas entity. Baik, setelah saya buatkan entity class-nya ya, berikutnya saya akan buatkan controller-nya ya. Controller-nya juga kita buat terpisah aja ya di sini, misalnya bukan controller, maksud saya repository ya, supaya teman-teman bisa lihat lebih terstruktur gitulah. Oke, di sini saya buat misalnya namanya bookrepo.java. Nah, ini dia harus interface ya tentunya.
Kemudian saya butuh extend, saya akan pakai JPA repository ya. JPA repository dengan di sini book dan tadi long ya. Nah, kenapa saya pakai JPA repository bukan hanya CRUD repository atau misalnya sort and paging repository. Nah, sebenarnya karena saya butuh fungsi-fungsi yang tersedia di dalam JPA repository, misalnya save secara batching ya. Jadi nanti kan saat kita upload file CSV-nya itu pasti data di dalam CSV-nya itu lebih dari satu gitu ya, dalam bentuk misalnya list gitu, list of book di dalam file CSV. Artinya lebih dari satu file buku atau satu data buku yang akan kita simpan secara batching ke dalam tabel buku misalnya. Nah, untuk fitur-fitur seperti itu, maka kita butuh repository dari JPA repository. Oke? Baik, ya untuk simpannya saya cuma butuh deklarasikan interface book repo di sini dan harusnya kita udah memiliki fungsi untuk simpan secara batching nanti. Kalau nggak, kita akan panggil kalau nggak salah namanya save all gitu ya yang ada di dalam JPA repository. Kita panggil nanti dari class service tentunya. Baik, setelah kita buatkan repository, nanti kita akan buatkan service-nya, kemudian kita akan buatkan controllernya, dan kemudian ya kita langsung coba tesnya. Tapi sebelum itu saya mau perbaiki dulu sedikit di sini. Nah, ini startup kelasnya ya, saya pindahin dulu ke kelas coding di sini. Jadi saya tarik keluar ya. Nah, biar folder ini saya bisa hapus. Bentar, saya lihat previewnya. Oke, yang ini berarti dia pindah ke kelas coding. Dan ini bisa kita hapus nih foldernya. Oke, ini saya delete aja. Oke, kemudian ini artinya startupnya ini, kelas startupnya ini paling luar ya, di roots-nya, di roots class coding. com.classcoding maksud saya. Oke, kemudian setelah itu, yang berikutnya saya mau buat dulu kelas, utility mungkin, utility. Nah, di dalam utility ini saya mau buat sebuah kelas yang nanti berfungsi yang kelas yang paling penting di sini, karena nanti kelas ini yang nantinya kita sediakan sebuah fungsi untuk melakukan proses parsing data CSV-nya nantinya di sini. Oke, saya beri nama misalnya CSV CSV helper mungkin .java. Oke, saya buatkan kelas dengan nama seperti ini. Kemudian di sini saya akan buat dua function. Yang pertama kita buat fungsi statik aja ya. Boolean has CSV format. Saya akan buat sebuah function yang akan mengecek apakah file yang kita upload itu adalah file dengan format CSV atau bukan. Ya, jadi saya tulis has CSV format misalnya. Oke. Nah, dia di sini akan menerima multi-part file. Ya, kemudian di sini kita cek, jangan lupa diimport. Di sini kita akan cek jika type titik equals dari file get content type. Ya, yang ini. Nah, kalau type-nya itu tidak sama dengan CSV, kita akan return false. Nah, type ini apa? Type ini saya deklarasikan aja di sini, misalnya public static. Public? Ya, boleh, mungkin nanti saya akan pakai, saya pakai private aja. Private static final, string type. Nah, di sini kita kasih text CSV. Gitu ya. Nah, jadi kita bandingkan nih, jika type-nya ini tidak sama dengan text/CSV ya, yang ini get content type, maka kita return false. Jadi dia tidak sama dengan CSV. Kalau enggak, return-nya true. Oke. Ini fungsi pertama ya yang kita sediakan di dalam CSV helper. Jadi kita pastikan bahwa file yang di-upload itu adalah file yang formatnya adalah CSV. Oke, kita akan panggil ini misalnya dari kelas service atau dari kelas controller nantinya yang menerima filenya pertama kali. Kemudian saya akan buatkan sebuah function yang akan mengkonversi ya
file tersebut tadi menjadi buku, atau dari CSV menjadi list of buku. Jadi saya tulis di sini CSV to book, saya beri nama seperti itu, dan tentunya bentuknya adalah input stream nantinya. Jangan lupa diimport Java I/O input stream di sini, kemudian utils, oke. Nah, jadi file yang akan kita upload itu kan ditangkap dengan Java I/O input stream nantinya. Terus nanti data di dalam itu kita ekstrak menggunakan Apache Common tadi ya, Apache Common CSV tadi. Disinilah kita lakukan proses parsingnya. Oke, kita lakukan proses parsing file CSV-nya, kemudian kita ubah dia menjadi list of book. Nah, kalau dia udah berubah menjadi list of book, ya tinggal langsung kita kirimkan aja ke repository untuk disimpan ke dalam database. Jadi kelas CSV helper ini sangat-sangat penting sekali di dalam aplikasi kita, karena dia akan berfungsi untuk mengkonversi CSV menjadi list of book yang nantinya tinggal disimpan ke dalam database. Oke, saya siapin dulu di sini mungkin static. Ini untuk headersnya nantinya kita butuh untuk membandingkan ya, headersnya itu nanti akan berisi seperti yang tadi saya katakan, akan sama dengan field yang ada di entity class book tadi. Ada title di sini tadi, kemudian ada description mungkin, description, kemudian ada apa tadi, price ya, oke. Seperti ini. Kemudian ya di sini tinggal kita parsing ya. Ingat ini akan ada proses I/O atau baca file gitu ya. Jadi kita jagain aja dengan apa, try catch I/O exception kemungkinan besar yang akan terjadi. Nah di sini mungkin typo catch. Di sini mungkin apa namanya, kita throw aja new runtime exception, misalnya fail to parse CSV file. Terus kita kirimkan get message-nya apa. Oke, jadi kalau misalnya dia ada exception, artinya kita gagal parsing filenya, ya kita return aja errornya gitu ya. Get message, kemudian ya that's it. Sebentar, ini kenapa ex get message, benar ya, get message. Oke, sorry, typo tadi, get message kelebihan 1. Oke, nah di sini tinggal kita implementasi logic aplikasi kita. Nah, saya akan buffer dulu data yang akan kita baca. Buffer reader di sini. Saya buat file reader sama dengan new buffer reader. Saya ambil yang input stream reader ya. Terus datanya kita tangkap di sini. Kemudian kita kasih format UTF-8. Jadi nanti data yang akan kita upload atau file CSV-nya tadi harus kita make sure kita encode dengan UTF-8 ya. Oke, kemudian setelah kita buatkan buffer reader-nya, nah di sini yang paling penting saya buatkan objek CSV parser. Nah, CSV parser ini itu kita dapatkan dari apa namanya, Apache Common CSV tadi ya. CSV parser, misalnya parser sama dengan new CSV parser, kita kirim file reader-nya. Oke. Kemudian file reader, kemudian di sini mungkin saya tambahkan formatnya CSV format. Mana nih CSV format? Nah, yang ini itu kita ambil default titik with, ambil aja with first record as header. Jadi record pertama itu kita anggap sebagai headernya ya. With first row, mana ya? First row as header. Nah, yang ini. Kemudian with lagi ignore mana? Ignore header case. Mana? Ignore header case. Nah, maksudnya di sini huruf besar dan huruf kecil di headernya itu kita abaikan gitu ya.
Kemudian ignore case, dan yang terakhir di sini with trim, kita trim. Ya, kurang lebih seperti itu. Jangan lupa diimport CSV parsernya. Sebentar, ini typo. Iya. Oke, saya udah punya parsernya sekarang ya, teman-teman. Jadi, filenya kita udah dapat, kemudian kita udah buatkan parsernya. Sekarang, kalau udah dalam bentuk parser seperti ini, kita udah bisa lakukan proses parsingnya, ya, proses parsingnya. Nah, saya siapin dulu nanti di sini file yang akan menampung, maksudnya parameter atau variabel yang akan menampung bukunya. Saya tulis saja dulu di sini, book sama dengan new array list. Oke, saya tulis array list book aja dulu di sini. Jangan lupa diimport. Nah, kemudian di sinilah kita buat fungsi parsernya. Ini dia returnnya nanti CSV records, ya, CSV record, CSV record. Saya tulis aja di sini. Kemudian saya parser. Kemudian kita get get records. Nah, disinilah dia diambil ya, kayak di parse gitu ya, di parse datanya terus disimpan dalam CSV record ini. Oke, dalam objek CSV record yang iterable. Nah, artinya sekarang saya bisa lakukan perulangan nih, ya. Misalnya untuk setiap CSV record di dalam misalnya CSV records di dalam CSV records, nah gitu ya. Jadi untuk setiap row ya, atau di dalam setiap CSV record ini ya, di dalam CSV record ini kan kita akan punya single CSV record yang ini ya. Untuk setiap CSV record ya kita buatkan objek bukunya di sini. Nah, ini kayak kita parsing lah. New book. Oke. Kemudian saya butuh konstruktor sebenarnya supaya mempermudah. Saya bisa saja buat seperti ini sebenarnya. Book titik set ID gitu ya. Boleh-boleh juga sih sebenarnya. Di sini tinggal kita kasih long parse long misalnya, kemudian kita parse CSV record get CSV record get. Di sini kita kasih ID. Ya. Ini untuk mendapatkan kolom ID-nya ya. Kemudian book titik set title. Nah, ini juga sama, CSV record get title, that's it. Kemudian book titik set description, kita ambil bisa juga CSV record get description. Kemudian book titik set apalagi price ya. Price itu berarti set price, ini dapatnya dari CSV record get price. Oke, nah ini mungkin, ini butuh parser juga, sama seperti yang di atas. Berarti sini saya kasih double, karena tipe price-nya itu double ya. Double yang ini dia. That's it. Oke, nah ini saya udah dapatkan objek bukunya nih di sini. Ya, jadi setiap record saya ubah menjadi objek buku. Dan saya tambahkan ke dalam books. Nah, ke dalam books ini. Oke, jadi setiap record dia akan loops gitu ya, dia akan loops, kemudian dia tambahkan ke dalam array of buku di sini. Oke, dan kemudian setelah itu jangan lupa parsernya di close. Oke, di sini parsernya kita close dan kita return books. That's it. Nah, ini adalah fungsi yang paling penting di dalam aplikasi kita ini ya. Yang ini untuk ngecek apakah filenya beneran CSV ya, kemudian yang berikutnya adalah apakah prosesnya itu untuk melakukan parsing, maksud saya ya, proses untuk melakukan parsing filenya dari CSV menjadi list of book. Oke, menjadi list of book. Sebentar, saya make sure lagi di sini apakah ada yang kelewat. Sebentar.
Oke, harusnya cukup ya. Nah, ini saya rasa saya nggak perlu pakai ini. Jadi saya bisa matiin aja kali ya, nggak usah kita buat. Oke, itu saya nggak pakai. Ternyata saya nggak perlu pakai itu. Ini bisa saya hapus aja. Sorry. Saya pikir tadi saya perlu deklarasikan itu untuk saya pakai. Oke, nggak perlu ya. Ya, harusnya sih bisa saja di sini maksud saya tadi saya mau pakai gitu ya. Jadi saya deklarasikan di sini tadi apa namanya? Headersnya. Nah, nanti di sini maksud saya tinggal akses indeks masing-masing ini gitu ya. Oke, tapi kan nggak apa-apa biar kelihatan langsung kita tulis di sini. Oke. Jadi ini bisa kita abaikan. That's it. Baik, sekarang saya udah punya parser CSV helper-nya ya. Nah, next saya bisa pakai ini dari service misalnya atau dari controller ya, tergantung di mana kita akan melakukan proses konversinya ya dari CSV menjadi list of book ya. Nah, misalnya saya mau taruh di mana ya? Misalnya saya mau taruh di service ya. Kemudian juga nanti bisa juga kita taruh di controller mungkin untuk ngecek CSV-nya, filenya itu apakah formatnya sama dengan CSV atau tidak ya. Jadi proses parsingnya yang ini saya akan panggil dari service, kemudian yang ini nanti saya akan panggil dari controller. Oke. Baik, selanjutnya di sini saya akan buatkan sebuah folder lagi package untuk service. Oke. Di sini kita beri nama book service saja. Ya, di dalam book service ini apa namanya? Kita akan buat seperti yang saya katakan tadi adalah proses untuk simpan ya. Kemudian dia akan lakukan proses parsing ya dan manggil repository ya yang akan menyimpan secara bulky. Oke, seperti biasa di sini kita akan anotasi dia sebagai service dan biasanya juga kita kasih transaksional. Ya, kalau dia service mungkin kita kasih name di sini book service. Jangan lupa diimport. Oke, seperti ini. Kemudian ya jangan lupa auto wired ke book repo. Book repo yang ini. Oke, jangan lupa diimport. Dan saya buat aja di sini misalnya list of book, kemudian saya panggil save. Dia akan menerima multi-part file di sini. Saya try catch. Kemudian di sini IO exception tadi sama. Ya, langsung kita throw aja kalau ada error. New runtime exception, misalnya sama kayak tadi ya, fail to store CSV data. Kemudian kita get message. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan di sini ya, jangan lupa kita import dulu beberapa dependensi. Ya, oke. Dan di sini ya kita ambil list of books-nya. Ya, di sini saya panggil CSV helper. Nah, tinggal kita panggil misalnya CSV to book. Kemudian kita kirim file get input stream. That's it. Di sini saya akan dapatkan list of book ya, manggil helper yang tadi yang baru kita buat. Dia manggil yang ini ya. Di sini kan ada proses untuk mengubah CSV-nya menjadi list of book. Oke. Seperti itu di sini. Kemudian langsung aja kita panggil repositorinya di sini. Book repo maksud saya yang di atas. Kita panggil save all. Nah, teman-teman perhatikan di sini ini ada save all, dia bisa nyimpan iterable ya, artinya bisa nyimpan dalam bentuk bulky. Di sini saya tulis book. That's it ya. Jadi ini proses nyimpennya ya sama aja kayak manggil manggil repository pada umumnya ya yang ini. Ya paling di sini berbeda dengan contoh-contoh saya mungkin di video-video yang lain terkait JPA ya karena ada ini nih proses untuk mengubah CSV filenya yang multi-part tadi menjadi list of book. Nah, di dalam CSV helper ini teman-teman udah lihat tadi banyak kita gunakan adalah Apache Common CSV ya, kelas-kelas Apache Common CSV. Oke, kemudian ya kita buatin mungkin di sini list of book, kita baca gitu ya, baca
find all, misalnya di sini saya panggil return return book repo find all, langsung aja seperti ini ya. Nah, ini nanti kita pakai untuk simpan, yang ini nanti kita pakai untuk baca gitu. Kalau udah berhasil disimpan, harusnya kita bisa baca dari database-nya. That's it. Nah, itu untuk service-nya. Terus bagaimana dengan controllernya ya, untuk endpoint-nya nantinya. Nah, sebelum ke sana saya mau siapin dulu satu folder controller di sini, kemudian saya buat lagi satu folder, mungkin saya beri nama DTO. Ya, mungkin kalau teman-teman sudah mengikuti video saya di playlistnya Spring Boot, teman-teman saya udah jelasin apa maksudnya dari kelas DTO itu. Ya, nah di sini saya mau buat kelas DTO yang saya rasa sama aja ya seperti di video-video saya yang lain tentang Spring Boot. Saya buat aja di sini misalnya namanya respon data. Intinya ini adalah DTO untuk mengenkapsulasi atau mengabstraksi data yang akan kita return ke user yang manggil, gitu ya. Jadi saya beri nama response data.java, ya seperti ini. Ya misalnya di sini kita buatkan properti boolean, ya status. Nanti kalau nggak ada error, returnnya itu statusnya itu true misalnya gitu. Kemudian private list of string, ini kalau ada error kita bisa tampung dalam list of string ini. Array list, jangan lupa diimport. Kemudian yang terakhir kita bisa kasih private object payload misalnya. Oke, seperti ini. Dan ya setter getter seperti biasa. Oke, setter getter saya select all. Oke, that's it. Itu untuk DTO kita. Ini saya bisa close saja DTO-nya dan saya akan buatkan controller. Kita beri nama book controller.java. Oke, book controller.java ini ada dua endpoint nanti, yaitu untuk baca find all dan untuk proses upload ya. Seperti biasa di sini saya perlu anotasi dia menggunakan REST controller ya, dan kita kasih mappingnya, request mapping misalnya di sini /books seperti itu. Kemudian kita inject book service tadi, book service. Oke, dan jangan lupa di inject auto wire di sini. Oke, dan yang pertama adalah kita akan panggil find all ya, find all untuk mendapatkan semua daftar buku yang sudah ada di dalam database. Saya buat aja public pakai respon entity di sini biar lebih supaya datanya lebih mudah kita kirimkan. Find all book misalnya namanya. Dan di sini kita siapin respon data ya, respon sama dengan new respon data. Ini entity-nya tadi ya, yang DTO-nya tadi yang sudah kita buatkan kelasnya. Kemudian respon entity ini ya kita try catch di sini kalau misalnya ada error. Oke, saya tampung aja di sini. Kemudian kalau ada error ya respon set status false, langsung kita kasih respon .get message .add misalnya apa ya? Ya, mungkin could not get books misalnya. Nah, kemudian kita kasih error get message. Nah, ini kalau ada error ya. Kemudian kalau ada error ya langsung kita misalnya respon entity kasih status statusnya http status misalnya internal server error, ini aja lah yang umum ya, internal server error. Kemudian body-nya adalah respon. That's it. Ini kalau terjadi error. Oke. Public respon
sebentar, saya kayaknya response entity. Iya, typo tadi di atas. Nah, kalau misalnya berhasil ada di dalam try di sini, ya saya ambil aja book-nya kan. Dari proses book service, titik find all. That's it. Jangan lupa di import listnya. Dan ya kalau kita udah dapat datanya, kita tempatkan dalam respon juga. Response titik set status, kita kasih true. Kemudian response titik get message, kita kasih add get all books misalnya. Dan response titik set payloadnya ya kita kasih ya books-nya ya yang berhasil kita baca dari database, dan ya langsung kita return response entity titik oke, kita kirimkan response, that's it. Oke, dan di sini endpoint-nya ya get mapping aja, langsung aja seperti itu. Oke. Nah, sebenarnya ini udah bisa kita langsung coba ya, sebentar. Oh ya, kita belum buatkan koneksi ke database-nya ya. Jadi di sini kita perlu definisikan koneksi ke database. Saya akan copy paste cepat ya dari contoh-contoh saya sebelumnya. Jadi saya akan copy paste saja cepat di sini. Nah, kemudian saya akan jelaskan. Nah, jadi saya punya database namanya DB Upload. Nanti teman-teman harus buat dulu di dalam database MySQL sebuah database yang namanya DB Upload. Kemudian username-nya misalnya saya root dan password ya. Kemudian ini konfigurasi yang lainnya. Oke. Nah, ini bisa teman-teman lihat juga di video-video saya yang lain terkait JPA dengan Spring, itu pasti relatif sama. Jadi biasanya saya tinggal copy paste aja gitu. Oke, seperti ini. Nanti ada database DB Upload. Jadi saya persiapkan dulu database DB Upload-nya di MySQL. Oke, ini dia database-nya. Perhatikan, belum ada tabel apapun ya. Nah, harusnya ini kalau saya running project-nya, dia akan create sebuah tabel books nantinya di sini. Oke, pastikan ini udah sesuai. Ya, kemudian ini tadi book controller-nya. Kita bisa panggil nanti dengan localhost /books. Book service juga sudah kita pakai ya di sini. Kemudian yang ini helper-nya ini nanti akan kita coba. Ini juga repositorinya harusnya nggak ada masalah. Oke. Nah, sekali lagi saya baru buat find all ya. Nanti kalau saya panggil ya datanya masih kosong. Nanti setelah itu kalau udah berhasil baru kita implement yang fungsi untuk upload di bawah sini. Oke, kita pastikan dulu ini jalan. Saya mvn clean. Oh, sorry. Ini Java-nya sengaja saya buat seperti itu. Source titik best profile. Ini teman-teman nggak usah ikutin ya, karena di komputer saya itu terdiri JDK-nya itu lebih dari satu. Jadi setiap kali saya bekerja harus saya set dulu environment-nya. Oke, kemudian mvn clean install. Saya coba builds, apakah berhasil? Ya, semoga nggak ada masalah. Kita tunggu. Oke. Ya, berhasil ya. Berarti sekarang saya bisa mvn Spring Boot run. Oke. Kalau dia udah berhasil running, harusnya sekarang di dalam database-nya itu sudah ada tabelnya. Oke, itu udah berhasil. Nah, ini saya coba refresh. Dan teman-teman perhatikan ini udah ada tabelnya, datanya masih kosong. Oke. Dan tentunya ini udah running benar. Dan kalau saya buka Insomnia misalnya untuk ngetes endpoint yang ini tadi, ya, untuk find all book, harusnya juga udah bisa. Nah, saya udah buatkan endpoint-nya di sini menggunakan Insomnia misalnya, atau teman-teman pakai Postman juga boleh-boleh saja. Misalnya get book, saya panggil localhost 8080 default port-nya. Kemudian /books ya, kita akan panggil endpoint ini. Kemudian saya coba send. Ya. Datanya kosong ya, karena memang belum ada data. Ya, tapi artinya di sini endpoint kita udah bekerja, udah jalan, tetapi datanya masih kosong. Oke.
Baik, nah sekarang saya akan lanjutkan untuk menyelesaikan proses upload-nya. Nah, jadi di sini udah ada find all, kemudian kita akan tambahkan untuk fungsi untuk upload-nya. Oke, di sini saya buat sebuah function public misalnya sama respon entity, dia akan return respon data juga nantinya. Kemudian di sini saya beri nama upload file. Ya, dia akan menerima request parameter, request param, ya, yang bernama file nantinya, yang tipenya adalah multipart, ya, multipart seperti ini. Jangan lupa diimport. Kemudian ini dia harusnya post mapping slash upload misalnya. Oke, post mapping upload. Ini jangan lupa diimport post mapping, ya benar. Kemudian ya sama di sini kita siapin respon datanya, kemudian new respon data seperti biasa, kemudian kita try catch untuk jagain jangan sampai ada error, exception, ex, oke. Kemudian kalau ada error misalnya ya kita langsung return aja di sini response titik set status sama dengan false, kemudian response titik get message titik add misalnya kita kasih pesan could not upload the file, terus kita ambil file get original file name, ya maksudnya adalah kita kalau error ya kita kasih pesan misalnya atau message bahwa kita gagal upload file tersebut, ya. Oke, dan ya langsung kita return response entity titik status. Di sini HTTP status mungkin expectation fail mungkin kalau filenya nggak ada gitu ya. Body response. Nah, seperti itu. Nah, kalau berhasil ya nanti kita akan handling di sini nantinya. Oke, nah tapi sebelum masuk ke sini apa yang perlu saya lakukan? Saya tadi sudah punya kelas fungsi mengecek apakah file yang dikirim itu adalah benar file CSV atau bukan. Yang ini ya. Nah, tinggal kita panggil aja di sini. Jadi sebelum saya lakukan apapun terhadap file itu saya cek dulu nih CSV helper misalnya titik has CSV format. Nah, saya cek dulu filenya. Oke, jika iya, nah di sini nih, kalau enggak, misalnya kalau enggak baru ya terserah mau mau dikasih pesan apa. Tapi di sini saya mau kasih misalnya sebentar, kalau misalnya dia itu bukan, ya, artinya dia bukan file CSV, ya ini juga kita bisa taruh di sini. Misalnya saya kasih status false, kemudian pesan errornya misalnya kita kasih please upload CSV file, gitu ya. Jadi ini mungkin bad request. Nah, jadi kalau misalnya dia bukan CSV format, maka kita kasih error ini. Oke, seperti itu. Nah, saya cek dulu, saya make sure kalau dia enggak, return-nya false. Berarti kalau dia bukan CSV format, return-nya false. Oke, benar. Oke. Kemudian kalau dia CSV format, ya di sini dia akan proses, ya, tray-nya ini akan diproses. Apa yang dia lakukan, ya kita ambil book-nya. Oke. Sama dengan book service titik save. Saya tinggal kirim aja filenya. Save file. That's it. Ya kan? Kita kirim filenya yang ini ya. Filenya kita kirim. Kemudian ya sama di sini kita tinggal kasih respon entity-nya. Respon set status true kalau berhasil. Ya, kalau gagal di sini misalnya statement ini gagal dieksekusi, ada error di proses save, maka akan ke catch di sini ya, akan ke catch di sini. Oke. Kemudian respon titik get message titik add misalnya uploaded the file successfully misalnya.
Kemudian kita kasih keterangan file get original file name. Ya, ini cuman kasih informasi kalau filenya itu udah berhasil di-upload. Set payload, kemudian payloadnya itu ya books-nya, data yang berhasil di-upload itu apa. Dan yang terakhir ya kita return. Response entity, oke, response. That's it. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Kita cek dulu. Oke. Nah. Oke, dia akan reload, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang adalah file CSV-nya kita prepare dulu. Jadi saya buat sebuah file CSV. Oke, sebentar saya cek dulu mana file CSV saya. Oke, ini dia. Nah, ini saya bawa ke sini. Nah, misalnya ya ada sebuah file CSV, ini saya buat aja book 4. Ya, isinya cuman sampel-sampel aja gini ya. Misalnya di sini 400. Oke. Sorry, book 4. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Ini jangan lupa, ini saya pakai kayak Office gitu ya. Kalau Excel, teman-teman pakai Excel, nanti save as-nya itu misalnya harus pakai CSV ya. Waktu di save as, di sini disimpan sebagai CSV. Oke, disimpan sebagai CSV. Nah, saya di sini udah saya simpan sebagai CSV. Oke, kemudian ini namanya sampel data. Saya taruh kalau nggak salah di folder dokumen ya di laptop saya. Oke, ada 4 data di sini, ada 4 row. Oke, kemudian kita coba sekarang save data ini ke dalam database. Oke, ini saya udah berhasil. Kita coba reload. Ini dia udah reload otomatis ya. Sekarang saya kembali ke Insomnia. Oke, kemudian di sini kita buatkan request baru. Kita beri nama misalnya upload book. Dia tadi harus post, kemudian body-nya ini multipart. Oke, kemudian di sini http sama localhost book/upload. Ya, pastikan sama nih upload di sini. Oke, saya pakai upload, kemudian di sini tadi file, ini filenya itu karena kita tangkap di sini file. Oke, kemudian value-nya kita pilih file aja di sini. Oke, kemudian kita choose, cari filenya tadi. Nah, ini dia saya ada di sampel data CSV, saya select. Oke, dan kita bisa langsung coba. Harusnya kalau saya klik send dan berhasil, harusnya data yang ada di dalam file tadi itu akan di-return balik di sini dan berhasil tersimpan ke dalam database ya. Kita coba send. Nah, oke. Kita akan dapatkan output seperti ini. Oke, dan kalau saya cek di get book yang tadinya kosong, ini kalau saya resend lagi, nah harusnya saya udah dapatkan datanya seperti ini. Dan kalau kita konfirmasi buka browsernya lagi di sini, yang DB upload ini saya klik lagi, dan tabel bukunya saya klik, dan teman-teman bisa lihat di sini datanya udah tersimpan di dalam database. Oke? Baik, kira-kira seperti itu teman-teman, bagaimana kita mengimplementasikan fungsionalitas untuk upload file CSV dan tersimpan ke dalam database secara langsung menggunakan Spring Boot ya, tentunya dengan dependensi tadi ada Apache Common untuk melakukan parsing CSV-nya. Baik, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman, dan jika ini bermanfaat tentunya jangan lupa juga untuk di-subscribe, atau di-like, atau di-share ke teman-teman yang lain yang mungkin saja juga membutuhkan video seperti ini. Oke, sampai ketemu lagi di video kita yang akan datang. Terima kasih.